Pernah tamu bilang senyum Oma itu yang tidak pernah terlupakan oleh kami katanya. Ya, itu yang membuat orang mau balik ke sini Balik ke sini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Jumpa lagi dengan Kak Ros dalam edisi Malapa, Motalama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saat ini Kak Ros berada di Kota Sawah Lunto, tepatnya di Homestay Oma yang terletak di Tangsi Gunung Air Dingin, Kota Sawah Lunto. Nah, saat ini Kak Ros berjumpa dengan beberapa orang anggota keluarga Oma karena ketika kita sampai di sini kita mendapatkan informasi bahwa Oma yang bernama Haja Elvanis sudah terlebih dahulu mendahului kita di bulan Februari kemarin ya Uni ya. Dan ini merupakan berita duka juga buat kita insan pariwisata yang ada di Sumatera Barat karena seperti yang kita ketahui nih, Homestay Oma ini merupakan salah satu homestay yang menjadi pionir homestay yang ada di Sumatera Barat gitu, yang terletak di Kota Sawah Lunto. Dan beberapa menit ke depan kita akan menggali perjuangan Oma mengenai sejarah pembangunan homestay dari awal hingga saat ini, yang mana Homestay Oma ini sangat terkenal sekali di Sumatera Barat hingga ke pelosok Nusantara ya Uni ya. Nah, dan semoga nantinya perjuangan Oma ini dalam membangun homestay ini juga dapat menjadi inspirasi buat insan pariwisata yang lainnya untuk mengembangkan kepariwisataan Sumatera Barat pastinya. Di sana Parekraf saat ini Kak Ros bersama suaminya Oma, ada Bapak Khairuddin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Dan juga ada anak Oma yang kedua, Ibu Fenty. Selamat siang. Siang Kak. Ya, Kak Ros dan Dunsana Parekraf di rumah juga penasaran ini Uni. Homestay Oma ini sangat terkenal sekali di Sumatera Barat Uni. Nah, kita pengen tahu terinspirasi dari mana sih Oma dahulunya untuk mendirikan sebuah homestay seperti ini. Jadi Homestay Oma ini terletak di pinggang perbukitan. Tadinya homestay ini terisolir karena tidak ada jalan sama sekali. Tahun 2012 ya. 2012. Waktu itu Pak Wali Kota Amranur yang panggilannya Pak Mage. Kebetulan sama sekolah dengan almarhum Ibu Elvanis waktu kecil-kecil. Iya. Jadi Pak Amranur ini teringat karena sama sekolah ia, sepermainan ia juga dengan Pak Amranur. Dia pesan sama orang-orang, dia tanya di mana itu panggilan Ibu Pong, panggilan Ibu Elvanis ini Pong. Iya, Pong itu merupakan panggilan Pong itu keseharian Oma panggilan ya? karena dia itu lahir pada zaman Jepang. Pas waktu zaman Jepang. Jadi zaman Nippon, kan Nippon enggak? Iya. Ya, Nippon enggak? Gitu aja ya. Jadi dipanggil dia Sipong. Jadi dia sama sekolah dengan Pak Mage ini. Kebetulan jadi waktu dia jadi wali kota, dia pesan-pesan semua orang di mana tuh Sipong gitu. Jadi ada yang nyampaikan, "Oh iya, saya sama sekolah," dia bilang gitu. Tolong pesan dia, saya mau ketemu. Maka ketemulah mendiang ini dengan Pak Amranur, Pak Wali Kota. Jadi dia tanya rumahnya di mana? Rumahnya di pinggang bukit yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Jadi Pak Amranur ini kebetulan berpesan, baiklah saya mau datang ke rumah. Nah, maka Ibu Pong ini bersiap-siap menunggu Pak Wali Kota namanya mau datang. Kemudian kebetulan memang beberapa hari setelah itu Pak Wali Kota datang ke sini melihat situasi keadaan. Jadi waktu itu dia menyampaikan karena lokasi tempat ini di pinggang bukit, ya ini cocoknya dijadikan daerah pariwisata. Jadi dia bilang sama Ibu Pong,
jadikanlah rumah ini homestay. Karena katanya kota ini akan dijadikan kota budaya tambang. Jadi Ibu Pong ini juga mikir ya baik juga, tetapi tolong dibangunkan jalan gitu, karena jalan dia ada, betul hanya sepeda motor yang bisa lewat di sini. Nah, oke lah, bilang Pak Mage, Pak Amranur. Berapa hari setelah itu datanglah ini PU datang mengukur daerah ini. Mengukurlah daerah yang mulai dari jalan besar sampai ke di atas ini disanggupi akan bikin jalan. Yang kemudian jalannya adalah jalan penambahan jalan dalam kota, program jalan dalam kota. Jadi dibikinkanlah jalan di sini oleh PU. Nah, kemudian Ibu Pong ini kami berembuk dengan anak-anak, karena maklum aja lah tanpa dukungan anak-anak tak mungkin terwujud. Ya karena kebetulan saya ini hanya pensiunan, jadi berembuk sana anak, oke lah Pak, kita bantu semua. Jadi berembuk anak-anak, kemudian diperbaiki rumah ini, direhab. Maka menjadilah kemudian kebetulan tetangga kita juga orang pariwisata, dia sampaikan ke dinas pariwisata sini bahwa ini rumah ini oke mau dijadikan homestay. Kemudian datanglah dari pariwisata Kota Madiaselunto datang meninjau ke sini. Nah, disepakatilah dia dijadikan homestay dan atas petunjuk dinas pariwisata Kota Selunto, maka ini dijadikanlah mana-mana daerah yang bisa ini dijadikan objek-objek wisata. Nah, dengan bantuan anak-anak lah maka terwujudlah homestay Oma ini. Nah, gitu. Jadi tahunnya tahun 2012 ya. 2012 ya. 12 Mei 2012 ya. Kemudian karena juga anak-anak ini juga berniat menjadikan, karena niatnya Ibu Pong ini juga dijadikan kawasan wisata, didukung oleh anak-anak semua, makalah tampaklah seperti apa yang ada sekarang gini. Kebetulan lokasi juga di pinggir bukit dan tanahnya juga tanah termasuk tanah ulayat asli dari Ibu Pong. Oke. Nah, sedangkan saya sendiri sebagai suaminya bukan orang sini, saya adalah orang meninjau. Orang meninjau. Kebetulan dulu bertugas ini. Nah, gitulah maka terwujudlah apa yang ada sekarang ini. Jadi dengan bantuan anak-anak dan di backing oleh pemerintah daerah Kota Selunto. Iya, itulah awalnya. Nah, untuk pemilihan namanya kenapa Oma. jadinya homestay Oma Pak? Apa ini persetujuan Bapak dengan anak-anak juga, atau mungkin sebelumnya juga ada pilihan beberapa nama untuk homestay ini, atau bagaimana ceritanya Pak? Nah, cerita begini. Jadi Ibu Pong ini dipanggil oleh cucu-cucunya atau Oma. Jadi inspirasinya itu ya juga dari keluarga. Jadi Ibu Pong ini dipanggil Oma. warga sekitar juga mengetahui Oma. Oma itu Iya. memang udah panggilan eh. sayang begitu ya. Iya. Iya, gitu ya. Sayang. Jadi itu maka supaya cepat orang ingat, Gitu ya. maka dijadikanlah namanya homestay-nya Homestay Oma. Tapi alhamdulillah nama itu Terwujud membawa gitu berkah kan, ya, membawa berkah jadinya kan. Iya. Iya. Oke, dan untuk pengelolaan homestay sekarang Ibu Fenty ya bersama Ya. Bapak Khairuddin juga ikut Ya. membantu Ya. gitu ya Pak. Nah, kalau Kak Ros boleh tahu ini dari semenjak BERI 2012 hingga sekarang itu kira-kira tamu yang berkunjung ke sini itu apakah hanya dari Sumatera Barat saja atau mungkin ada dari luar Sumatera Barat? Kalau tamu yang berkunjung ke sini itu dari berbagai negara Ya, juga, mancanegara. dari luar negeri, dari provinsi, dari daerah-daerah lain, dan juga daerah Sumatera Barat. Oke, homestay ini kan merupakan salah satu akomodasi yang ikut mendukung kepariwisataan. Nah, begitu kan ini, dan Bapak
Nah, apakah Oma mempunyai latar belakang pendidikan yang berhubungan dengan pengelolaan homestay atau perhotelan, atau bagaimana ceritanya? Uni mungkin. Kalau dari segi latar belakang pariwisata, Mama tidak punya. Mama menjalankan ini secara otodidak awalnya. Oke. Nah, terus setelah Oma dikenal oleh orang, itu ada selalu itu kan ada asosiasi Iya. homestay. Jadi ada pelatihan-pelatihan. Nah, kebetulan dari pertama kali datang tamu dari luar, waktu itu dari ada tour de Singkara, ada bawa sepeda itu, Ya. sampai dia masukin sepedanya ke dalam kamar juga. Nah, dari situ dia mengenal keramahan Oma. Dari awalnya orang mengenal Oma dari keramahan Oma, senyumnya Oma itu yang selalu diingat oleh tamu. Iya, iya. Jadi itulah yang membawa Oma bisa untuk mencapai Oma bisa menjadi juara di Sumatera Barat dan di ASEAN. Iya, pernah meraih ASEAN Homestay Award di Manila 2016 ya? Iya, benar. Itu kategorinya apa Uni? Pertama ya dinilai oleh Parisa itu pertama keramahan Oma dulu. Oke. Ya, yang Dari kedua, tata cara memberikan servis memberi servis kepada wisatawan. tamu. Ya, yang terus kebersihan, kebersihan, terus administrasi juga. Pas kebetulan tim penilai datang, Oma tidak mengetahui. Nah, kalau itu adalah tim penilai. Nah, jadi Oma nggak tahu. Jadi seperti kayak tamu biasa aja. Padahal itu tim penilai, kayak gitu. Karena melihat Oma sangat ramah, gitu. Karena di homestay itu, di situ ada penghuninya di situ. Jadi itulah karena keramahan Oma di situ pertama kali itu dinilai oleh orang tim penilai dari Iya, ASEAN gitu ya. keramahan Oma itu. Oke. Kalau boleh tahu di sini homestay ada berapa kamar? Dari awal berdiri Oma mendirikan homestay itu ada 3 kamar. Sekarang sudah berkembang menjadi 16 kamar oleh Oma. Sudah 16 kamar ya. Iya. Biasa, ya. Nah, fasilitas apa yang ditawarkan oleh homestay Oma kepada wisatawan yang berkunjung ke sini ini? Fasilitasnya seperti kayak homestay yang lain, ada kamarnya ada yang AC, ya Kak. Terus itu termasuk di situ sarapan pagi, minuman itu snack. Iya, sarapan pagi. Itu aja. Kalau makan siang sama makan malam itu di luar daripada. Tapi ada juga yang nginap di sini, ada juga yang masak sendiri nggak di sini? Ada. Ya? Itu kebiasaannya orang-orang asing datang ke sini itu diajak belajar masak di sini. Seperti masak rendang kayak gitu kan. Mereka senang sekali diajak oleh Oma, mereka masak di dapur, malah mereka masuk ke dapur. Iya. Di situ mereka masak gimana cara menggiling cabai pakai tangan kayak gitu kan. Mereka sangat antusias kalau tamu-tamu asing datang ke sini untuk belajar masak. Jadi setiap tamu yang ada menginap di sini itu selalu Oma mendampingi ikut Iya. keseharian tamu yang ada di sini gitu Iya, ya. benar. Semacam ada sentuhan host family gitu ya. Iya. Sebagai ada semacam orang tua angkat begitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau untuk Bapak sendiri sebagai seorang suaminya Oma Iya. yang sibuk mengurus homestay-nya, Iya. Gimana nih Pak, ada merasa terganggu atau tidak terperhatikan selama pemeriksaan homestay nggak Pak? Kebetulan gini ya, saya ini kan mantan dari polisi, Ya. biasa mendiri. Oh, sudah biasa mendiri ya. Jadi dulu kita tinggal tinggal di asrama. Di asrama itu diajarkan kalau istri itu sedang susah, sedang tidak bisa, harus diwajibkan suami bantu. Masih waktu anak kecil-kecil gitu, kita juga waktu itu tidak punya pembantu, jadi suamilah yang membantu mencuci, memandikan anak. Jadi udah biasa mendiri gitu. Jadi setelah ada homestay ini kita udah terbiasa begitu mendiri. Kita tidak merasa terganggu. Kadang-kadang kita kalau tahu tamu itu ada yang lucu, kita juga senang juga ada yang lucu. Apalagi ada orang-orang Barat, orang Amerika yang datang. Jadi kita terbiasa aja, tidak ada gangguan, tidak ada, terbiasa. Jadi karena kita sudah terbiasa,
Tidak perlu kita merasa kita tidak di apa oleh istri, tidak ada gitu. Karena itu biasa dari asrama dulu kita biasa mandiri, Iya, iya. mencuci, memandikan anak. Malah ikut mendukung 100% ya Pak. Malah Karir mendukung sang 100%. istri, ya, Pak. Nah, gitu. Jadi apa-apa yang kurang kita bantu, kemudian kita kasih tahu ini diperbaiki, ada hal-hal yang patut dibenahi begitu. Jadi berlaku sebagai sebagai apa namanya itu, bukan sebagai manajer, bukan, tetapi sistem Bersama-sama, kekeluargaan ya, Pak. begitu kan, bantu-membantu gitu kan. Nah, gitulah selamanya kita tidak pernah merasa terganggu, tidak pernah merasa tidak diacuhkan gitu sebagai suami, tidak ada. Kita saling bantu-membantu gitu. Karena sudah terbiasa begitu. Ya, dan hasilnya juga bisa dinikmati bersama. Alhamdulillah, jadi itu. Ya. Sekarang tidak ada oma, kita bilang sama anak-anak supaya diuruslah ini. Teruslah, semoga ini ya dipertahankan gitulah. Jangan sampai nanti usaha yang sudah dirintis oleh orang tua disia-siakan. Iya, iya. Nah, supaya diteruskan dengan sebaik-baiknya. Nah, semoga homestay ini tetap sampai nanti sampai kapanpun tetap diminati oleh para tamu ataupun pelanggan-pelanggan. Yang mana pelanggan ini pun ada yang dari Bali datang, dia orang barat datang aja sini ketemu oma katanya gitu. Iya, Nah, iya. ada yang gitu. Berarti memang banyak wisatawan yang berkunjung ke sini balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini, Tidak hanya ya. menginap satu kali saja ya. Iya, bukan sekali aja. Ada orang Jerman juga yang punya homestay juga di Bali, tapi dia senang ke sini, ke orang Jerman. Itu juga termasuk orang Belanda yang pernah ke sini. Ya, dia senang begitulah diperlakukan sebagai betul-betul tamu. Bukan diperlakukan bukan apa namanya itu sebagai objek bisnis, bukan, tapi diperlakukan. Dan oma selalu bilang kalau tidak nyaman mohon maaf gitu, selalu ucapkan pada tamu. Kemudian makanan kalau rasa tidak enak, mohon dibilang enak aja lah gitu. Itulah si oma ini memperlakukan tamu. Ya. Jadi tamu itu merasa terkesan. Iya, iya. Diperlakukan Oma, gitu. Oma memperlakukan tamu tidak hanya seperti seorang tamu, bahkan Tidak seorang seperti itu keluarga ya, gitu ya. Itu jadi itu yang menarik orang bukan hanya karena tamunya begitu, tapi perlakuan kepada orang itu. Nah, sebagai keluarga, dia anggap sebagai keluarga. Jangan kepada orang-orang pribumi, kepada orang asing pun si oma ini begitu sifatnya. Kalau tidak nyaman mohon maaf, kalau ada tolong kasih tahu saja bagian mana yang kurang disenangi atau makanan gimana. Tapi alhamdulillah tidak ada yang bilang gitu. Tetap nyaman dia bilang gitu. Mungkin karena almarhum ini memperlakukan seperti keluarga sendiri gitu. Jadi itulah yang sebenarnya dia mesti rumah ini. Mohon maaf Pak, kalau ada tamu orang luar yang datang ke sini, bukan tidak orang Indonesia, Ya. untuk berbahasa, apakah Oma ataupun pengurus yang lainnya dari sini bisa berbahasa asing dengan tamu gitu Pak? Kebetulan saja. Saya karena faktor umur sudah lama, banyak pengalaman juga. Sedikit bahasa Inggris saya bisa. Cuma bisa nyambung gitulah. Iya, iya. Walaupun hanya sepotong-sepotong, tapi bisa nyambung. Untuk daily conversation-nya bisa lah. Iya, gitu ya. jadi begitulah anunya. Iya, Walaupun tidak selancar orang yang bersekolah, tapi hanya karena pengalaman saja. Ya. Jadi bisalah, akhirnya nyambung juga. Yang penting bisa nyambung. Bisa nyambung, itu yang penting ya. Oke, dan sejauh ini dari pembangunan homestay dari awal hingga sekarang itu kira-kira pernah mendapatkan kendala yang berarti nggak Bapak? Betul. Kendala ya, Belum ada lagi. rasanya tidak ada ya. Lancar-lancar saja ya. Lancar-lancar gitu Dengan aja. niat yang baik tadi ya Pak ya. Iya. Untuk membangun pariwisataan. Iya. Kemudian tak lepas juga dari bimbingan dari Dinas Pariwisata. Itu yang bimbingan. Dinas Pariwisata selalu datang ke sini ya memantaulah gitu. Ya, kita selalu hubungan dengan pihak keamanan juga. Kalau ada tamu orang-orang asing kita selalu kasih tahu, bisa laporkan.
Kita tidak boleh sembunyi begitu, terang-terangan aja. Iya, iya. Ya. Kalau ada yang berhubungan dengan dinas kesehatan atau dinas kepolisian, kita kasih tahu ada orang asing, ada kepentingan keamanan di sini, silakan. Ini ada orang asing, kita laporkan gitu. Iya, iya. Jadi tidak ada yang sembunyi, tidak ada. Gitu. Jadi kita terbuka aja. Oke. Ya. Nah, hal yang menarik atau yang paling berkesan selama pengelolaan homestay ini apa nih, Pak? Ada nggak, Pak? Yang menariknya itu, kita itu kan tidak menyangka ada orang asing yang mau datang. Jadi orang asing ini kan sifatnya kan macam-macam nih. Iya, iya. Sifatnya macam-macam. Tapi karena si Oma ini dibawa bercanda orang asing itu, walaupun bahasanya bahasa apa namanya ini dengan orang asing. Iya. Tapi orang asing ini ngerti dia. Ada semacam telepati. Begitu ya. Walaupun dengan bahasa isyarat juga, Iya. kita bantu dengan bahasa sepotong. Tapi orang asing ini ngerti. Oke. Nah, gitu. Jadi banyak kesan-kesan menarik yang ditinggalkan wisatawan yang berkunjung ke sini ya, Pak? Iya, iya. Oke, oke. Jadi itulah. Jadi yang kedua juga masalah kebersihan. Itu sangat penting sekali. Iya. Ya, itu masalah kebersihan itulah hal yang sangat mendasar gitu. Jangan terkesan ada yang tempat tidurnya apa spraynya tidak pernah diganti. Itu harus gitu. Iya, iya. Jangan ada bau orang yang tinggal di tempat tidur itu tidak boleh sekali. Begitu juga anduknya disiapkan, anduk mandinya disiapkan. Jangan ada anduk mandi ini yang terkesan berbau orang yang sudah memakainya. Jadi harus selalu bersih. Itu dijaga betul sama si Oma. Iya, iya. Kebersihan itu paling dijaga sekali. Nah, gitulah yang apa. Yang kedua kesannya memang karena si Oma ini orangnya sifatnya itu selalu tidak pernah beda-bedakan manusia itu. Iya, iya. Nah, jadi dia itu tidak beda-bedakan manusianya. Dia sama rata aja. Dan kedua dia selalu tidak mau bersifat arogan. Dia tidak suka begitu. Nah, jadi sama orang tamu juga dia bilang kalau kurang nyaman harap dikasih tahu, tolong juga buku tamunya diisi. Kemudian diingatkan kalau tamu ini berangkat, mohon barang-barangnya diperiksa lagi, jangan ada yang ketinggalan. Iya, iya. Nah, jadi Om Mani selalu Benar memberikan pelayanan excellent gitu ya buat tamu ya, Pak ya? Iya, iya. Harus ya, Pak ya? Iya, harus begitu ya. Jadi itulah keramah tamahan ya, kebersihan harus dijaga. Iya. Karena tamu itu malum kan macam-macam tamu ini, jangan terkesan ada yang acak-acakan gitu. Jadi itulah yang selama ini yang Ibu Pong ini diterapkan oleh Oma diterapkan. Oke. Nah, Ya. mohon maaf nih, kira-kira Oma sebelum berpulang itu ada meninggalkan pesan nggak untuk memajukan homestay untuk perkembangan kewisataan di Sumatera Barat ke depannya? Kita nggak sama. Nah, pas kebetulan mama itu perginya mendadak ya Kak, secara tiba-tiba aja. Malamnya mama itu masih cerita-cerita dengan tamu di sini sampai jam 12 malam. Malam sebelumnya mama sampai jam 1 malam. Kan tamu lagi penuh. Iya. Jadi mama tuh sampai malam bercerita sama tamu. Sampai pas pagi itu mama ndak ada, tamu yang cerita sama mama tuh sampai kaget. Sampai kaget, baru semalam cerita sama oma, kok oma ndak ada, katanya sampai begitunya. Pada saat itu memang tamu lagi full ya? Lagi full, iya tamu lagi full. Mama pergi itu, jadi mendadak itu juga mama juga ndak ada meninggalkan kesan apa-apa gitu. Tapi untuk kemajuan homestay, mama tetap bilang yang satu itu ramah sama tamu. Itu yang harus mempertahankan kualitas pelayanan begitu ya. Yang penting senyum kata mama ke tamu, itu yang penting kata mama. Karena mama memang suka memberikan senyum mama kepada tamu. Karena pernah tamu bilang senyum oma itu tidak pernah terlupakan oleh kami katanya. Ya, itu yang membuat orang mau balik ke sini lagi. Iya. Dengan keramah tamahan oma. Dulunya Oma ini pernah nggak bercita-cita, Pak? Pernah nggak mempunyai impian untuk menjadikan homestay ini bakal lebih besar lagi?
mungkin saja itu menjadi sebuah resort, membuat sebuah hotel yang besar, atau membuka cabang homestay ini di tempat lain atau bagaimana? Pernah nggak Pak terpikirkan oleh Oma sebelumnya seperti itu? Ya jujur saja ya Kak Ros, Oma ini sebenarnya cara berpikir dia itu sederhana aja. Dia juga mikirkan kalau dilanjutkan ini misalnya dengan perhotelan, itu rasa-rasanya ya bilang gitu, ini aja yang diperbaiki, apa yang ada ini aja ditingkatkan, sekitar sini aja begitu. Tapi tidak pernah dia cerita ini ditingkatkan menjadi perhotelan. Tidak ada, cuma pertahankan aja karena dia itu sangat mendukung program pemerintah itu sangat gitu. Jadi sifatnya bukan komersil seperti hotel yang enggak, cuma dia itu sangat percaya kepada pemerintahan begitu. Jadi supaya kalau ada misalnya yang bisa ditingkatkan saja. Tapi yang menjurus ke perhotelan memang saya yang tahu itu, tapi tidak ada dia mikir begitu. Tidak ada ya. Cuma tingkatkan sajalah kalau yang ada sekarang ini. Jadi Oma menginginkan homestay ini masih tetap dipertahankan. Dipertahankan ya. Nanti sedikit penyegaran-penyegaran, renovasian atau bagaimana. Tetapi yang namanya homestay Oma tetap menjadi homestay Oma. Tetap menjadi homestay ya, Pak ya. Iya betul. Oke. Baik, sana para kerap dimanapun berada, seperti yang kita dengarkan tadi cerita perjuangan Oma untuk membangun kepariwisataan Kota Sawalunto khususnya Sumatera Barat dengan mendirikan sebuah homestay ini luar biasa sekali. Oma menerapkan suatu prinsip yang luar biasa sekali dalam melayani tamu yang berkunjung ke sini, yaitu bertitik pada hospitality. Karena hospitality ini dapat menarik wisatawan untuk kembali berkunjung ke tempat yang sudah dikunjunginya, dan ini berarti tetap mempertahankan eksistensi kepariwisataan pastinya. Dan menariknya untuk pengelolaan homestay ini, Oma memperlakukan tamu itu tidak hanya seperti tamu saja, bahkan Oma menganggap tamu itu seperti keluarga, begitu. Baik, sana para demikian tadi Mottalama Kak Ros dengan Bapak Khairuddin dan Uni Fenty selaku keluarga besarnya Oma, sang pemilik homestay Oma yang ada di Kota Sawalunto. Sampai jumpa di edisi Malapak berikutnya, tentunya dengan para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata, salam kreatif, salam Titi Maswa.